Menara Cukong 101. Edisi yang ke-936 hingga 940. Saya yakin, Cukong mengangguk. Mendengar ini, penguasa kota Tianyi sedikit mengernyit. Namun, tujuan mempertahankan Du Wujiang dan kepala keluarga Feng adalah untuk memoles Cukong. Jika Cukong memenangkan pertarungan ini, itu akan membuktikan bahwa Cukong lebih baik dari yang dia duga. Jika dia kalah dalam pertarungan ini, itu akan membantu meredakan amarah Cukong. Bagaimanapun, dengan dia di dekatnya, Du Wujiang dan kepala keluarga Feng tidak akan pernah membahayakan nyawa Cukong. Karena kamu sudah siap, ayo berangkat, kata penguasa kota Tianyi. Kemudian, mereka berdua meninggalkan kota Tianyi dan terbang menuju ke arah kota Dijiu. Beberapa jam kemudian, Cukong dan penguasa kota Tianyi tiba di kota Dijiu. Setelah Zheng Tianyun mengetahui tujuan Cukong, dia memerintahkan orang untuk membawa Du Wujiang dan kepala keluarga Feng ke medan bela diri. Sesaat kemudian, semua orang tiba di arena seni bela diri, dan Cukong langsung melompat ke atas panggung. Di bawah, selain penguasa kota Tianyi dan Zheng Tianyun, ada juga Ye Linger. Tuan, apakah Cukong benar-benar yakin bisa mengalahkan Du Wujiang dan Patriark Feng? Mata Ye Linger dipenuhi kekhawatiran. Zheng Tianyun memberinya perasaan meyakinkan dan menghiburnya. Jangan khawatir, Cukong tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Mendengar ini, Ye Linger mengangguk penuh semangat. Setelah Du Wujiang dan Patriark Feng tiba, penguasa kota Tianyi melirik mereka dan berkata dengan tenang, selama kalian dapat mengalahkan Cukong, aku akan mengampuni nyawa kalian. Mendengar ini, Du Wujiang dan kepala keluarga Feng keduanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Keduanya mengira mereka akan celaka, tetapi tanpa diduga, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Di mata keduanya, tidak peduli seberapa berbakatnya Cukong, mustahil baginya untuk melampaui mereka dalam waktu sesingkat itu. Tuan Chu, saya minta maaf. Kepala keluarga Feng adalah orang pertama yang melompat ke panggung seni bela diri. Cukong melirik kepala keluarga Feng dengan pandangan menghina, lalu menoleh ke arah Du Wujiang di antara hadirin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalian berdua bisa naik bersama. Du Wujiang menyipitkan matanya sedikit. Tuan Chu, apakah Anda yakin? Tentu saja, kata Cukong. Du Wujiang menoleh untuk melihat Tuan kota Tianyi, dan ketika melihatnya mengangguk, dia melompat berdiri, melangkah ke panggung seni bela diri, dan berdiri berdampingan dengan kepala keluarga Feng. Jangan khawatir, Tuan Chu. Kami akan bertindak dengan hati-hati dan tidak akan pernah membiarkannya terluka parah. Du Wujiang berkata dengan senyum di wajahnya. Kepala keluarga Feng, yang berdiri di dekatnya, juga tersenyum. Di mata Du Wujiang dan Patriark Feng, akan mudah bagi mereka berdua untuk mengalahkan Cukong jika mereka bergabung. Cukong memperhatikan ekspresi kedua orang itu dan sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Keduanya segera menyadari betapa naifnya ide-ide mereka. Pertarungan resmi dimulai, mengikuti perintah dari penguasa kota Tianyi. Du Wujiang dan kepala keluarga Feng langsung berubah menjadi dua bayangan, menyerang Cukong dari kiri dan kanan. Meskipun keduanya tidak menggunakan jurus pembunuh apapun, para kultivator biasa di tahap awal tingkat ke-8 alam Dewa Surgawi tidak dapat menahan serangan mereka sama sekali. Dor, dor, tiba-tiba, dua suara tabrakan terdengar. Du Wujiang dan kepala keluarga Feng datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Keduanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong benar-benar akan menjatuhkan mereka hanya dengan satu pukulan. Kepala keluarga Feng yang lebih lemah mengalami beberapa tulang rusuk patah akibat pukulan, dan semua organ dalamnya terluka parah. Bagaimana Cukong bisa begitu kuat? Kepala keluarga Feng berteriak tak percaya. Saat Cukong dan Wang Tianhao bertarung, kekuatan tempurnya hanya mencapai tingkat ke-9 akhir dewa sejati. Hanya dalam waktu singkat, namun Cukong mampu menjatuhkan mereka berdua dengan satu pukulan. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu sungguh mengejutkan. Sekalipun Cukong adalah orang yang difavoritkan tingkat tinggi dalam legenda, hal itu masih di luar kepercayaan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Sebelum Du Wujiang dan kepala keluarga Feng bisa pulih dari keterkejutan mereka, suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Cukong menggunakan jurus Dragon Leap dan Tiger Leap,
badannya secepat kilat, dan dalam sekejap muncul di hadapan mereka berdua. Cukong tidak memberi kedua pria itu waktu untuk bernapas. Dia menggerakkan tangannya dan melancarkan serangan dahsyat dengan kekuatan luar biasa. Dor, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Meskipun Du Wujiang dan kepala keluarga Feng melawan dengan sekuat tenaga, Cukong dengan gabungan ki dan badannya, sama kuatnya dengan seorang kultivator dewa surgawi tingkat 9 awal. Ditambah dengan keunggulan kecepatan geraknya, ia benar-benar mengalahkan Du Wujiang dan kepala keluarga Feng. Hanya dalam beberapa ronde, Du Wujiang dan kepala keluarga Feng terkena beberapa pukulan. Jika diperhatikan lebih teliti, dada Du Wujiang cekung dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia terluka parah. Kepala keluarga Feng yang lebih lemah lengan kirinya patah, dan tampak sangat menyedihkan. Du Wujiang dan kepala keluarga Feng saling berpandangan dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Tidak heran Cukong berani menantang mereka berdua di saat yang sama. Ternyata dia tidak bersikap sombong, tetapi sangat yakin bahwa dia bisa membunuh mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, kamu dan aku akan mati. Du Wujiang berteriak sambil menggertakkan giginya. Keduanya tidak ragu sama sekali dan dengan tegas menggunakan metode rahasia. Hanya saja teknik rahasia yang mereka berdua kuasai hanyalah teknik rahasia biasa dengan peningkatan terbatas. Ledakan, ledakan. Dua aura kuat meledak dari badan Du Wujiang dan kepala keluarga Feng. Dengan bantuan teknik rahasia, kultivasi Du Wujiang nyaris naik ke tingkat ke-9 akhir Dewa Surgawi. Tingkat kultivasi kepala keluarga Feng secara paksa dinaikkan ke tahap tengah tingkat ke-8 Dewa Surgawi. Tarian Razer, teknik pedang Dewa Angin Darah. Dua teriakan keras terdengar. Du Wujiang dan kepala keluarga Feng masing-masing memegang pedang ajaib, menatap tajam ke arah Cukong, dan menebas dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, guntur dan kilat bergemuruh dan angin kencang mengamuk. Energi ilahi agung yang dikaitkan dengan guntur berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi 9 ular guntur yang ganas, membawa kekuatan guntur yang mengerikan, dan menghantam Cukong dengan ganas. Di sisi lain, energi ilahi yang dikaitkan dengan angin mengembun menjadi bayangan pedang merah darah yang besar, yang jatuh dari langit dengan kekuatan pedang yang mengerikan. Keduanya menggunakan teknik rahasia mereka dan bersama-sama melancarkan serangan terkuat, yang cukup untuk mengancam seorang kultivator di akhir tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi. Melihat ini, Ye Linger tidak dapat menahan ekspresi khawatir di wajahnya. Namun di atas panggung seni bela diri, wajah Cukong tidak menunjukkan kebingungan sama sekali, tetapi malah menunjukkan sedikit rasa jijik. Hanya itu. Menghadapi serangan ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan 80% kekuatannya untuk mengalahkannya. Pedang pembunuh naga harimau. Cukong terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan langsung menyalurkan kekuatan suci dan kekuatan fisik dalam badannya secara ekstrim. Raungan, raungan, raungan naga yang memekakkan telinga dan raungan harimau yang menggetarkan terdengar pada saat yang sama. 9 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Di atas kepala Cukong, seekor naga raksasa yang brutal dan seekor harimau raksasa yang mendominasi langsung menyatu, melepaskan kekuatan naga dan harimau yang tak tertandingi. Saat Cukong mengayunkan pedang naga langit, naga dan harimau raksasa itu meraung ke langit, dan dengan berkah dari 9 cara langit dan bumi tingkat rendah, mereka membawa kekuatan yang menakutkan dan menghantam 9 ular petir dan bayangan pedang berdarah. Retak, retak, retak. Saat ketiga keterampilan sihir bertabrakan, bayangan pedang berwarna darah hancur, dan 3 dari 9 ular petir hancur. 6 ular petir yang tersisa hanya bertahan sesaat sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh naga raksasa dan harimau raksasa. Aduh, aduh. Du Wujiang dan kepala keluarga Feng menjerit dan terjatuh dengan keras di tepi panggung seni bela diri. Ketika diperhatikan lebih dekat, mereka melihat wajah mereka sepucat kertas, darah terus mengalir keluar dari mulut mereka, dan mereka tampak sangat menderita. Jika kekuatan kalian berdua sudah sebatas ini, maka kalian bisa berangkat. Cukong menatap Du Wujiang dan Patriark Feng dan berbicara dengan suara dingin. Du Wujiang dan kepala keluarga Feng merasakan niat membunuh dalam kata-kata Cukong, dan seluruh badan mereka gemetar seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es.
Keduanya merasa sangat terancam oleh Kemah Teihan. Ayo bertarung. Du Jiang dan kepala keluarga Feng saling berpandangan, dan ada sedikit kegilaan di wajah mereka. Karena mereka berdua sudah menduga kalau mereka akan menjadi batu asah Cukong, tentu saja mereka tidak akan tinggal diam dan menunggu Kemah Teihan. Mereka diam-diam mempraktikkan teknik sihir rahasia. Meskipun teknik rahasia sihir ini kuat, ada harga mahal yang harus dibayar untuk itu. Jika itu bukan pilihan terakhir, keduanya tidak akan pernah menggunakannya. Du Jiang dan kepala keluarga Feng menggunakan tangan mereka seperti roda untuk dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Pedang pemakan kehidupan. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, mereka berdua berteriak keras pada saat yang bersamaan. Ledakan! Ledakan! Dua aliran besar darah dan energi keluar dari Du Jiang dan Feng Jiasu. Segera setelah itu, darah kedua pria itu berkumpul di atas kepala mereka dan berubah menjadi bayangan pedang merah darah sepanjang 3 kaki, seperti pedang dewa yang tak terhentikan. Saat darah terus disuntikkan ke dalam bayangan pedang berwarna darah, ia menjadi semakin padat, dan kekuatan pedang yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Aura Du Jiang dan Patriark Feng menjadi semakin lemah, dan kultivasi mereka mulai menurun dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Du Jiang mundur ke tahap tengah tingkat ke-8 Dewa Surgawi. Adapun kultivasi kepala keluarga Feng, ia mundur ke tingkat ke-7 awal Dewa Surgawi. Bukan hanya itu saja, keduanya pun seketika menjadi sangat tua, dengan rambut beruban dan wajah keriput. Melihat ini, ekspresi penguasa kota Tianyi sedikit berubah. Ternyata ini adalah metode rahasia yang kejam. Dia pernah melihat seorang pembudidaya iblis menggunakan pedang pemakan kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang hal itu. Metode rahasia ini diberi nama Life Devouring, artinya metode ini akan melahap vitalitas, darah, dan umur sang praktisi, lalu melancarkan serangan hidup dan mati. Untuk menggunakannya, Du Jiang dan kepala keluarga Feng kehilangan lebih dari 90% masa hidup mereka. Bahkan jika mereka dapat mengalahkan Cukong, mereka tidak akan punya banyak umur tersisa. Kecuali, mereka berdua dapat menemukan harta karun khusus yang dapat meningkatkan umur mereka di masa depan. Keduanya sangat menentukan. Jika mereka tidak berkolusi dengan pasukan pribumi dan mengkhianati aliansi Ascendan, mereka mungkin telah menjadi tulang punggung aliansi. Sayang sekali, penguasa kota Tianyi mendesah dalam hatinya. Dibandingkan dengan bakat dan keberanian, Liga lebih menghargai karakter. Kalau seseorang punya karakter jelek dan tidak punya dasar, tidak peduli seberapa berbakat atau beraninya dia tidak akan dihargai oleh aliansi. Di panggung seni bela diri, Du Jiang dan kepala keluarga Feng mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan bayangan pedang berwarna merah darah dan menebas ke arah Cukong melalui udara. Bahkan seorang kultivator di puncak tingkat ke-9 akhir alam Dewa Surgawi tidak akan mampu menahan pedang ini. Di mata Du Jiang dan Patriark Feng, Cukong tidak akan pernah bisa melawan. Meskipun mereka membayar harga yang sangat mahal untuk ini, lebih baik menjalani kehidupan yang menyedihkan daripada mati. Asal mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, semuanya sepadan. Seperti kata pepatah, selama pegunungan hijau masih ada, di sana tidak akan kekurangan kayu bakar. Hanya dengan menyelamatkan hidupmu, kamu dapat bangkit kembali dan memiliki harapan untuk membalas dendam. Namun sayang, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Seorang kultivator biasa di puncak tingkat ke-9 akhir alam Dewa Surgawi tidak akan mampu menahan pedang pemakan kehidupan. Tapi Cukong bisa. Bagus sekali. Cukong menatap bayangan pedang merah darah yang datang ke arahnya, dengan semangat juang yang kuat di matanya, serangan ini sepadan dengan kekuatan penuhku. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia transformasi naga. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga bergema ke segala arah. Sisik naga yang keras langsung mengembun di badan Cukong, dan 2 tanduk naga tumbuh di dahinya. Auranya melonjak, dan dia memancarkan kekuatan naga yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat ke-8 Dewa Surgawi ke tahap akhir tingkat ke-8 Dewa Surgawi. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir menyamai seorang kultivator tingkat tengah tingkat ke-9 Dewa Surgawi. Saat berikutnya, Cukong mengayunkan pedang langit naga, tenaga dalamnya menyatu dengan badannya,
dia dengan panik menyuntikkan kekuatan suci dan kekuatan fisik ke dalam pedang, lalu menebas dengan kuat di depannya. Pedang pembunuh naga harimau, diikuti dengan teriakan pelan. 9 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan di dalam 9 kota bumi berkumpul bersama dengan gila-gilaan seakan-akan mereka telah menerima panggilan yang mematikan. Naga yang brutal dan tak tertandingi serta harimau yang sangat mendominasi terbentuk dalam sekejap. Naga raksasa dan harimau raksasa beresonansi dengan garis keturunan naga leluhur dan garis keturunan harimau leluhur di badan Cukong, meletus dengan kekuatan naga dan kekuatan harimau yang sangat menakutkan, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan berkah 9 cara tingkat rendah langit dan bumi, naga raksasa dan harimau raksasa, dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang bayangan pedang berwarna darah dengan ganas. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Dampak energi yang mengerikan pun menyapu bersih. Du Jiang dan kepala keluarga Feng menghabiskan lebih dari 90% masa hidup mereka untuk membuat pedang pemakan kehidupan, yang sungguh sangat kuat. Namun, Cukong, yang menggunakan transformasi naga rahasia dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan lebih kuat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong sekarang tak terkalahkan di bawah alam Roh Kudus. Kecuali kekuatan tempur seseorang mencapai alam Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi lawannya. Retakan. Setelah bayangan pedang berwarna merah darah itu menemui jalan buntu dengan naga raksasa dan harimau raksasa selama beberapa tarikan napas, ia tak dapat bertahan lagi dan hancur. Tidak, Du Jiang dan kepala keluarga Feng tampak ketakutan saat menyaksikan naga raksasa dan harimau raksasa menyerang mereka. Kali ini, keduanya tidak terhempas, melainkan langsung diledakkan oleh naga raksasa dan harimau raksasa, berubah menjadi hujan darah. Kedua dendam itu akhirnya terselesaikan. Cukong menghela napas. Di bawah arena seni bela diri, penguasa kota Tianyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Cukong dan memujinya, hebat. Sebelumnya aku pernah berkata bahwa kau adalah jenius terbaik di seluruh kerajaan Dewa Tianlan. Sekarang aku menarik kembali perkataanku. Dengan bakat dan kecepatan kultivasimu, kau adalah jenius terbaik di seluruh benua Dewa Dongsheng, apalagi kerajaan Dewa Tianlan. Zheng Tianyun mengangguk penuh semangat, menyetujui penilaian penguasa kota Tianyi. Cukong benar-benar jahat. Kurang dari setengah tahun sejak dia naik ke alam dewa, dan dia mampu membunuh Du Jiang dan kepala keluarga Feng. Apa yang akan terjadi jika dia diizinkan berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi? Mungkin, Cukong tidak hanya akan mampu mengejar ketertinggalan dalam pertempuran 100 kota, tetapi bahkan dapat meraih hasil untuk aliansi Ascendan. Di panggung seni bela diri, Cukong dengan santai menggerakkan tangannya dan mengisap cincin penyimpanan Du Jiang dan kepala keluarga Feng ke telapak tangannya. Kemudian dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Sebagai juru mudi keluarga Du dan Feng, mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan, yang meningkatkan kekayaan Cukong. Menara kekacauan cinta, keluarga Du dan keluarga Feng, apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka? Zheng Tianyun bertanya. Cukong berkata dengan tenang. Biarkan mereka berjuang sendiri. Dia bukan orang yang haus darah. Du Jiang dan kepala keluarga Feng memprovokasi dia lagi, dan bahkan berkolusi dengan pasukan pribumi untuk membunuhnya. Itulah sebabnya dia membunuh 2 orang. Adapun anggota biasa dari keluarga Du dan Feng, mereka tidak punya dendam padanya, jadi tentu saja dia tidak akan mempersulit mereka. Zheng Tianyun mengangguk. Meskipun Cukong mengampuni keluarga Du dan Feng, dengan kematian Du Jiang dan kepala keluarga Feng, kemunduran kedua keluarga itu tidak dapat dihindari. Selain itu, musuh yang pernah disakayati juga akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Tidak akan lama lagi sebelum keluarga Du, salah satu dari 3 kekuatan teratas di kota Dijiu, dan keluarga Feng, salah satu dari 5 kekuatan kelas 1, akan direduksi menjadi keluarga kecil. Tuan Kota, saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu, dan saya meminta Anda untuk menjaga keluarga Liu dengan baik, kata Cukong. Ketika dia berada di Dijiu Cheng, Liu Changqing merawatnya dengan baik. Sekarang dia sudah tumbuh kuat, dia tentu ingin membalas budi kepada keluarga Liu. Jangan khawatir, aku akan mengurus keluarga Liu tanpa kau perintahkan. Zheng Tianyun berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang, 3 kekuatan teratas di kota Dijiu akan menjadi 2 kekuatan teratas.
Selain keluarga Zheng tempat dia berasal, kekuatan utama lainnya adalah keluarga Liu. Dendam sudah terselesaikan. Apakah kamu berencana untuk kembali ke kota Tianyi, atau tinggal di kota Dijiu selama beberapa hari? Penguasa kota Tianyi bertanya sambil tersenyum. Dia melirik Yelinger, makna di matanya jelas terlihat. Cukong terbahtuk pelan, ketua aliansi, aku belum akan kembali ke kota Tianyi. Aku ingin pergi ke suatu tempat bersama Linger, dan aku harap kamu bisa melindungi kami. Kemudian, dia memberitahu penguasa kota Tianyi dan Zheng Tianyun tentang masalah kuil Tao Dewa Angin Dingin. Itulah warisan dari Raja Dewa yang kuat. Kita harus mendapatkannya, Zheng Tianyun berkata dengan bersemangat. Adapun penguasa kota Tianyi, tatapan yang diberikannya kepada Chu Honger dan Yelinger menjadi semakin ambigu, membuat Yelinger malu. Penguasa kota Tianyi terkekeh dan berkata, penguasa kota Zheng benar. Kita harus mendapatkan warisan dari penguasa ilahi yang kuat. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan kapal dewa terbang dari cincin penyimpanan. Dia membawa Chu Honger, Yelinger dan Zheng Tianyun, meninggalkan kota Dijiu, dan terbang menuju pegunungan raksasa di perbatasan kerajaan ilahi Tianlan dan kerajaan ilahi Bingtian. Setelah terbang hampir seharian, Shenzhou akhirnya tiba di gunung raksasa. Karena Shenzhou terbang terlalu besar, setelah tiba di pegunungan raksasa, penguasa kota Tianyi menyingkirkan Shenzhou terbang dan membawa Cukong serta dua orang lainnya ke pegunungan. Ada banyak binatang mitos yang hidup di pegunungan, termasuk beberapa binatang mitos tingkat ketiga yang kuat. Tidak lama setelah Cukong dan ketiga rekannya memasuki pegunungan, mereka diserang oleh macan tutul api. Macan tutul api ini adalah binatang dewa tingkat ketiga yang rendah, kekuatannya setara dengan prajurit Roh Kudus tingkat pertama, dan memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan Zheng Tianyun. Mendesis. Tepat saat macan tutul api hendak bunuh diri, dia melihat penguasa kota Tianyi menyatukan tangan kanannya seperti pisau, dan mengeluarkan energi pedang yang mendominasi dan tak tertandingi, langsung membelah macan tutul api menjadi dua. Ayo pergi. Penguasa kota Tianyi dengan santai memasukkan badan macan tutul api ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berkata dengan nada tenang. Dengan kehadiran Tuan Kota Tianyi, Cukong dan dua orang lainnya mencapai area inti pegunungan tanpa menemui bahaya apapun. Sepanjang perjalanan, penguasa kota Tianyi membunuh lebih dari selusin binatang dewa yang bodoh. Di antara mereka, binatang dewa yang paling kuat adalah Ice Divine Phoenix, yang sebanding dengan manusia kuat di tingkat ke-9 awal Dewa Suci. Ice Divine Phoenix memancarkan hawa dingin yang mencapai langit di sekujur badannya. Dengan kepakan sayapnya, ia dapat membekukan apapun yang terlihat. Kekuatan tempurnya luar biasa. Namun, ia bahkan tidak dapat bertahan hingga 10 ronde di tangan penguasa kota Tianyi, dan terbunuh, menjadi properti di cincin penyimpanan penguasa kota Tianyi. Menurut penilaian Cukong, penguasa kota Tianyi mungkin sudah setengah jalan menuju alam dewa ilahi. Dalam waktu 3-5 tahun paling lama, dia akan mampu menerobos penghalang alam dan melangkah ke tahap awal alam dewa ilahi tingkat pertama. Tahukah kamu, jika melihat seluruh kerajaan suci Tianlan, hanya ada 2 orang kuat di alam dewa tertinggi. Mereka adalah penguasa kerajaan Tianlan dan Raja Yunjian. Di antara mereka, tingkat kultivasi penguasa kerajaan Tianlan telah mencapai tahap akhir tingkat pertama penguasa ilahi. Raja Yunjian adalah penguasa kota Yunjian, yang menempati peringkat kedua di antara 108 kota besar di kerajaan ilahi Tianlan. Kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat pertama dewa ilahi. Karena kekuatannya yang dahsyat, ia diberi gelar raja. Pada saat yang sama, ia juga merupakan wakil dari kaum garis keras di kalangan pasukan pribumi. Dia memandang rendah para Ascendan dan menargetkan aliansi Ascendan di mana-mana. Jika penguasa kota Tianyi dapat menerobos, dia akan menjadi penguasa dewa terkuat ketiga di kerajaan ilahi Tianlan. Saat itu, situasi aliansi Ascendan di negeri suci Tianlan akan banyak terbalik. Mengikuti informasi yang ditinggalkan oleh Tuan Angin Dingin, mereka berempat sampai di sebuah kolam sedingin es. Mereka berempat melompat ke dalam kolam dingin itu tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, mereka berempat mencapai dasar kolam yang dingin. Yelinger memutar tangan kanannya dan mengeluarkan belati dari cincin penyimpanan. Berdengung. Begitu belati itu muncul, ia mulai bergetar hebat. Dasar kolam dingin yang awalnya tenang segera bergejolak hebat, dan sebuah pintu menuju kehampaan pun muncul. Di balik gerbang kehampaan adalah dojo Dewa Angin Dingin.
Hati-hati, meskipun warisan Dewa Ilahi yang kuat itu luar biasa, nyawa kalian lebih penting. Penguasa kota Tianyi berkata dengan suara yang dalam, jika kalian menemui bahaya, segera mundur. Cukong dan Ye Linger mengangguk tanda mengerti. Saat berikutnya, kedua pria itu mengaktifkan belati mereka dan memasuki gerbang kehampaan. Cukong jelas merasakan bahwa saat dia melewati gerbang kehampaan, ada kekuatan aneh yang menyapu sekujur badannya. Itu adalah batasan yang ditetapkan oleh penguasa angin dingin. Hanya para kultivator yang memegang pedang pendek dan memiliki atribut angin dan es yang dapat memasuki kuil. Desir. Sesaat kemudian, Chu Honger dan Ye Linger muncul di lapangan bersalju. Angin dingin yang menggigit bersiul ke arah mereka seperti pisau es. Angin dingin ini sendiri sudah cukup untuk membunuh para kultivator di bawah alam dewa surgawi. Untungnya, dia bersama Ye Linger. Kalau tidak, dengan kekuatan Ye Linger, dia tidak akan mampu lulus ujian paling dasar sekalipun. Chu Honger segera mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisiknya untuk membentuk dua lapis perisai energi, menyelimuti dirinya dan Ye Linger. Ayo pergi. Chu Honger membawa Ye Linger dan menuju ke kedalaman padang salju. Pemandangan ini sangat mirip dengan saat kami mendaki puncak Tongtian. Ye Linger memandang Cukong yang melindunginya di belakangnya, dan jantungnya berdetak seperti rusa. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah ngarai bersalju. Ada 7 formasi dewa yang tersusun dalam ngarai tersebut. Di antara semuanya, formasi dewa yang paling lemah adalah formasi dewa tingkat 2 yang tingkatnya rendah. Formasi dewa yang paling kuat adalah formasi dewa tingkat 3 tingkat rendah, yang cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator di akhir tingkat ke-9 alam dewa surgawi. Chu Honger meminta Ye Linger untuk tetap berada di luar ngarai, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerbu ke formasi ilahi pertama. Retakan. Hanya dalam beberapa saat, Cukong menghancurkan formasi dewa pertama. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju formasi dewa kedua. Cukong dapat menghancurkan 7 formasi dewa di ngarai itu bahkan dengan kekuatan. Belum lagi, dia juga seorang master formasi ilahi tingkat rendah tingkat 3 tingkat atas yang dapat melihat melalui formasi ilahi sekilas dan menemukan kekurangan dalam formasi tersebut. Hanya butuh secangkir teh bagi Chu Honger untuk menghancurkan ke-7 formasi dewa dan membawa Ye Linger melewati ngarai es dan salju. Di balik ngarai tersebut terdapat kuil es dan salju besar, yang memancarkan aura dingin yang membekukan. Ada 18 anak tangga di depan kuil, dan di setiap anak tangga berdiri boneka dengan atribut es atau angin. Di antara 18 boneka, tidak hanya ada boneka binatang dewa, tetapi juga boneka kultivator. Chu Honger membawa Ye Linger dan menaiki anak tangga pertama. Ledakan. Pertama, angin kencang datang menghantam. Cukong mengambil tindakan untuk memblokir kekuatan angin. Pada saat yang sama, boneka serigala raksasa di anak tangga pertama mengayunkan cakarnya yang tajam, membelah udara, dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Wujud asli boneka serigala raksasa ini adalah binatang dewa tingkat rendah tingkat 2 yang paling unggul, serigala dewa angin cepat, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa surgawi tingkat ketiga. Cukong bahkan tidak melihat boneka serigala raksasa itu. Dia dengan santai mengayunkan pedang energi yang sangat tajam, langsung membelah boneka serigala raksasa itu menjadi 2 bagian. Setelah itu, Chu Honger melawan angin sambil membawa Ye Linger ke anak tangga kedua. Ledakan. Kekuatan angin yang luar biasa tiba-tiba meningkat sebesar 30%. Boneka beruang raksasa yang berdiri di anak tangga kedua mengayunkan kaki beruangnya seperti kipas daun palem, meledakan udara, dan menyerang Cukong dengan ledakan sonik yang tajam. Mendesis. Cukong melambaikan tangannya dengan santai dan menebaskan energi pedang tajam lainnya. Meskipun boneka beruang raksasa lebih kuat dari boneka serigala raksasa, namun keduanya memiliki akhir yang sama, keduanya terbelah 2 oleh energi pedang. Begitu saja, Chu Honger menggendong Ye Linger dan menaiki anak tangga ke-18 dengan sangat mudah, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan. Boneka yang berdiri di anak tangga terakhir adalah boneka biksu, membawa pedang besar berwarna merah darah di punggungnya dan memancarkan aura pembunuh yang dingin. Tingkat kultivasi boneka kultivator ini semasa hidupnya telah mencapai akhir tingkat ke-9 Dewa Surgawi. Bahkan setelah dimurnikan menjadi boneka, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur Dewa Surgawi tingkat 9 awal. Saat Chu Honger dan Ye Linger melangkah ke anak tangga ke-18,
boneka biksu itu menghunus pedang raksasa berdarah di belakangnya dan menyerbu langsung ke arah mereka berdua. Mendengus. Cukong mendengus dingin. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara, memanggil pedang naga langit, dan menebas boneka pembudidaya itu dengan satu pedang. Saat berikutnya, boneka kultivator itu menggenggam pedang raksasa berwarna merah darah di kedua tangannya dan menebas Cukong dengan sekuat tenaga. Sejumlah besar darah dan energi mengalir keluar dari badannya, bercampur dengan niat pedang yang tajam, dan berubah menjadi ular piton raksasa berwarna merah darah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Cukong. Karena dia ingin melindungi Yelinger, Cukong tidak berencana membuang-buang waktu pada boneka kultivator. Dia terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, langsung mendorong kultivasinya dan alam fisiknya ke titik ekstrim, dan melepaskan pedang pembunuh naga harimau. Raungan, raungan, raungan naga yang memekakkan telinga dan raungan harimau yang amat mendominasi terdengar pada saat bersamaan, mengguncang langit dan bumi. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mengembun menjadi seekor naga raksasa dan seekor harimau raksasa, melepaskan kekuatan yang amat mengerikan. Dengan berkah 9 cara tingkat rendah langit dan bumi, naga raksasa dan harimau raksasa, dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang ular piton merah darah dengan ganas. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Naga raksasa dan harimau raksasa menggunakan keunggulan mutlak mereka untuk menghancurkan ular piton raksasa yang berdarah itu hingga berkeping-keping. Kemudian dengan kekuatan yang tak berkurang, ia langsung menyerang boneka biksu itu. Boneka biksu itu terjatuh dengan keras ke kejauhan bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan tidak pernah bangkit lagi. Cukong membawa Yelinger dan berjalan menuju kuil es dan salju. Mendorong pintu kuil hingga terbuka, keduanya berjalan masuk ke kuil. Di tengah aula berdiri peti es bening, di dalamnya terbaring seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah awet muda. Itu adalah Dewa Angin Dingin. Desir, seberkas cahaya terkondensasi dan muncul. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Angin Dingin. Dia melirik Cukong dan Yelinger, lalu berkata dengan ramah, "Karena kalian berdua bisa masuk ke dojoku dan datang ke kuil, itu artinya kalian ditakdirkan untuk bersamaku. Aku akan memberimu hadiah terlebih dahulu." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan 2 cincin penyimpanan terbang ke arah Chu Honger dan Yelinger. Keduanya mengambil cincin penyimpanan dan mendesak kekuatan jiwa mereka untuk menyelidikinya. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa yang kuat. Karunia itu saja sudah sangat berharga. Yelinger berkata dengan heran. Kedua cincin penyimpanan itu berisi benda yang sama, semuanya berupa 1 juta batu dewa tingkat rendah, 1 senjata dewa tingkat rendah tingkat 3, dan 10 botol pil dewa tingkat rendah tingkat 3. Cukong tersenyum dan mengangguk. Dari hadiah yang diberikan saat mereka bertemu, orang bisa tahu betapa kayanya Tuan Angin Dingin. Jika Yelinger dapat memperoleh seluruh warisan Dewa Angin Dingin, dia pasti akan terbang ke langit. Sang penguasa angin dingin memperhatikan ekspresi kedua lelaki itu dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan 10 tripod es bening langsung muncul di aula. Lord Frostwind memperkenalkan, tripod ini disebut tripod jiwa es, dan di dalamnya terdapat udara dingin yang membekukan. Namun, udara dinginnya tidak menyerang badan, melainkan jiwa. Hanya kultivator dengan kekuatan jiwa yang kuat yang dapat mengangkatnya. Penguasa angin beku memandang Cukong dan Yelinger dan berkata, "Jika salah satu dari kalian dapat mengangkat 6 kuali jiwa es pada saat yang sama, kalian akan menerima 60% dari warisan ini. Barang siapa dapat mengangkat 8 kuali jiwa es sekaligus, maka ia akan menerima 80% warisanku. Jika seseorang dapat mengangkat semua kuali jiwa es sekaligus, dia dapat memperoleh seluruh warisanku." Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Dia tidak membiarkan Yelinger mencoba, dan berjalan langsung ke kuali jiwa es. Ledakan. Sebuah kekuatan jiwa seluas lautan meledak dari badannya. Dalam sekejap mata, kuali jiwa es pertama diangkat oleh Cukong. Dia jelas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mengalir keluar dari kuali jiwa es dan langsung menuju jiwanya. Ekspresi Cukong tetap tidak berubah. Sambil menahan dingin, dia mendesak kekuatan jiwanya untuk melonjak menuju kuali jiwa es kedua. Sesaat kemudian, kuali jiwa es kedua diangkat. Seiring dengan semakin banyaknya kuali jiwa es yang diangkat,
rasa dingin yang ditahan Cukong pun menjadi semakin kuat. Ia menemukan bahwa udara dingin ini tidak hanya dapat membekukan jiwanya, tetapi juga meninggalkan kristal es dalam pikirannya, yang terus-menerus mengikis jiwanya. Kuali jiwa es ini benar-benar aneh. Mustahil bagi seorang kultivator di bawah puncak alam spiritual level 3 untuk menahan semua kuali jiwa es. Cukong berkata dalam hati. Setelah beberapa saat, dia mengangkat 9 kuali jiwa es. Kekuatan jiwa yang agung melonjak menuju kuali jiwa es yang terakhir. Dalam sekejap mata, kuali jiwa es ke-10 juga berhasil diangkat oleh Cukong. Bagus. Dewa angin dingin tak dapat menahan diri untuk memuji, menatap Cukong dengan mata penuh kegembiraan. Sahabatku, kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kamu pasti berbakat dalam hal jiwa. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Cukong dapat menghancurkan 7 formasi dewa di ngarai itu bahkan dengan kekuatan. Belum lagi, dia juga seorang master formasi ilahi tingkat rendah tingkat 3 tingkat atas yang dapat melihat melalui formasi ilahi sekilas dan menemukan kekurangan dalam formasi tersebut. Hanya butuh secangkir teh bagi Chu Honger untuk menghancurkan ke-7 formasi dewa dan membawa Ye Linger melewati ngarai es dan salju. Di balik ngarai tersebut terdapat kuil es dan salju besar, yang memancarkan aura dingin yang membekukan. Ada 18 anak tangga di depan kuil, dan di setiap anak tangga berdiri boneka dengan atribut es atau angin. Di antara 18 boneka, tidak hanya ada boneka binatang dewa, tetapi juga boneka kultivator. Chu Honger membawa Ye Linger dan menaiki anak tangga pertama. Ledakan pertama, angin kencang datang menghantam. Cukong mengambil tindakan untuk memblokir kekuatan angin. Pada saat yang sama, boneka serigala raksasa di anak tangga pertama mengayunkan cakarnya yang tajam, membelah udara, dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Wujud asli boneka serigala raksasa ini adalah binatang dewa tingkat rendah tingkat 2 yang paling unggul, serigala dewa angin cepat, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa surgawi tingkat ketiga. Cukong bahkan tidak melihat boneka serigala raksasa itu. Dia dengan santai mengayunkan pedang energi yang sangat tajam, langsung membelah boneka serigala raksasa itu menjadi 2 bagian. Setelah itu, Chu Honger melawan angin sambil membawa Ye Linger ke anak tangga kedua. Ledakan. Kekuatan angin yang luar biasa tiba-tiba meningkat sebesar 30%. Boneka beruang raksasa yang berdiri di anak tangga kedua mengayunkan kaki beruangnya seperti kipas daun palem, meledakan udara, dan menyerang Cukong dengan ledakan sonik yang tajam. Mendesis. Cukong melambaikan tangannya dengan santai dan menebaskan energi pedang tajam lainnya. Meskipun boneka beruang raksasa lebih kuat dari boneka serigala raksasa, namun keduanya memiliki akhir yang sama, keduanya terbelah 2 oleh energi pedang. Begitu saja, Chu Honger menggendong Ye Linger dan menaiki anak tangga ke-18 dengan sangat mudah, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan. Boneka yang berdiri di anak tangga terakhir adalah boneka biksu, membawa pedang besar berwarna merah darah di punggungnya dan memancarkan aura pembunuh yang dingin. Tingkat kultivasi boneka kultivator ini semasa hidupnya telah mencapai akhir tingkat ke-9 dewa surgawi. Bahkan setelah dimurnikan menjadi boneka, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur dewa surgawi tingkat 9 awal. Saat Chu Honger dan Ye Linger melangkah ke anak tangga ke-18, boneka biksu itu menghunus pedang raksasa berdarah di belakangnya dan menyerbu langsung ke arah mereka berdua. Mendengus. Cukong mendengus dingin. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara, memanggil pedang naga langit, dan menebas boneka pembudidaya itu dengan 1 pedang. Saat berikutnya, boneka kultivator itu menggenggam pedang raksasa berwarna merah darah di kedua tangannya dan menebas Cukong dengan sekuat tenaga. Sejumlah besar darah dan energi mengalir keluar dari badannya, bercampur dengan niat pedang yang tajam, dan berubah menjadi ular piton raksasa berwarna merah darah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Cukong. Karena dia ingin melindungi Ye Linger, Cukong tidak berencana membuang-buang waktu pada boneka kultivator. Dia terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, langsung mendorong kultivasinya dan alam fisiknya ke titik ekstrim, dan melepaskan pedang pembunuh naga harimau. Raungan, raungan, raungan naga yang memekakkan telinga dan raungan harimau yang amat mendominasi terdengar pada saat bersamaan, mengguncang langit dan bumi. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur,
cahaya, dan kegelapan dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mengembun menjadi seekor naga raksasa dan seekor harimau raksasa, melepaskan kekuatan yang amat mengerikan. Dengan berkah 9 cara tingkat rendah langit dan bumi, naga raksasa dan harimau raksasa, dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang ular piton merah darah dengan ganas. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Naga raksasa dan harimau raksasa menggunakan keunggulan mutlak mereka untuk menghancurkan ular piton raksasa yang berdarah itu hingga berkeping-keping. Kemudian dengan kekuatan yang tak berkurang, ia langsung menyerang boneka biksu itu. Boneka biksu itu terjatuh dengan keras ke kejauhan bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan tidak pernah bangkit lagi. Cukong membawa Yelinger dan berjalan menuju kuil es dan salju. Sambil mendorong pintu kuil, keduanya berjalan masuk ke kuil. Di tengah aula berdiri peti es bening, di dalamnya terbaring seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah awet muda. Itu adalah Dewa Angin Dingin. Desir, seberkas cahaya terkondensasi dan muncul. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Angin Dingin. Dia melirik Cukong dan Yelinger, lalu berkata dengan ramah, "Karena kalian berdua bisa masuk ke dojoku dan datang ke kuil, itu artinya kalian ditakdirkan untuk bersamaku. Aku akan memberimu hadiah terlebih dahulu." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan 2 cincin penyimpanan terbang ke arah Chu Honger dan Yelinger. Keduanya mengambil cincin penyimpanan dan mendesak kekuatan jiwa mereka untuk menyelidikinya. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa yang kuat, karunia itu saja sudah sangat berharga. Yelinger berkata dengan heran. Kedua cincin penyimpanan itu berisi benda yang sama, semuanya berupa 1 juta batu dewa tingkat rendah, 1 senjata dewa tingkat rendah tingkat 3, dan 10 botol pil dewa tingkat rendah tingkat 3. Cukong tersenyum dan mengangguk. Dari hadiah yang diberikan saat mereka bertemu, orang bisa tahu betapa kayanya Tuan Angin Dingin. Jika Yelinger dapat memperoleh seluruh warisan Dewa Angin Dingin, dia pasti akan terbang ke langit. Sang penguasa angin dingin memperhatikan ekspresi kedua lelaki itu dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan 10 tripod es bening langsung muncul di aula. Lord Frostwind memperkenalkan, tripod ini disebut tripod jiwa es, dan di dalamnya terdapat udara dingin yang membekukan. Namun, udara dinginnya tidak menyerang badan, melainkan jiwa. Hanya kultivator dengan kekuatan jiwa yang kuat yang dapat mengangkatnya. Penguasa angin beku memandang Cukong dan Yelinger dan berkata, "Jika salah satu dari kalian dapat mengangkat 6 kuali jiwa es pada saat yang sama, kalian akan menerima 60% dari warisan ini. Barang siapa dapat mengangkat 8 kuali jiwa es sekaligus, maka ia akan menerima 80% warisanku. Jika seseorang dapat mengangkat semua kuali jiwa es sekaligus, dia dapat memperoleh seluruh warisanku." Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Dia tidak membiarkan Yelinger mencoba, dan berjalan langsung ke kuali jiwa es. Ledakan. Sebuah kekuatan jiwa seluas lautan meledak dari badannya. Dalam sekejap mata, kuali jiwa es pertama diangkat oleh Cukong. Dia jelas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mengalir keluar dari kuali jiwa es dan langsung menuju jiwanya. Ekspresi Cukong tetap tidak berubah. Sambil menahan dingin, dia mendesak kekuatan jiwanya untuk melonjak menuju kuali jiwa es kedua. Sesaat kemudian, kuali jiwa es kedua diangkat. Seiring dengan semakin banyaknya kuali jiwa es yang diangkat, rasa dingin yang ditahan Cukong pun menjadi semakin kuat. Ia menemukan bahwa udara dingin ini tidak hanya dapat membekukan jiwanya, tetapi juga meninggalkan kristal es dalam pikirannya, yang terus-menerus mengikis jiwanya. Kuali jiwa es ini benar-benar aneh. Mustahil bagi seorang kultivator di bawah puncak alam spiritual level 3 untuk menahan semua kuali jiwa es. Cukong berkata dalam hati. Setelah beberapa saat, dia mengangkat 9 kuali jiwa es. Kekuatan jiwa yang agung melonjak menuju kuali jiwa es yang terakhir. Dalam sekejap mata, kuali jiwa es ke-10 juga berhasil diangkat oleh Cukong. Bagus. Dewa Angin Dingin tak dapat menahan diri untuk memuji, menatap Cukong dengan mata penuh kegembiraan. Sahabatku, kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kamu pasti berbakat dalam hal jiwa. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Bersambung.